Ya, tarki itu memandangnya dari bawah ke atas. Ya, memandang dari bawah ke atas. Itu tarki namanya. Nah, sekarang kita lakukan namanya proses tanazul. Dari atas ke bawah. Kan zat cuma yang berdiri Bapak Ibu. Ini Allah katakan itu dalilnya la ilaha illallah tuh. La ilaha illallah. Secara makna marifatnya apa artinya nih? Tidak ada. Secara makrifat? Ya, la maujud illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud, yang ada dan yang nyata itu hanya Allah semata-mata. Di sini nampaknya qiyamu bi nafsihi itu berdiri dengan sendirinya. Ya, dirinya cuma yang ada Bapak Ibu. Pada segala yang ada, pada segala yang wujud, pada diri, di luar diri, pada segala sesuatu. Segala sesuatu itu juga nyatanya akan wujud dirinya. Sekarang nyatanya kudrat. Nah, lihat. Nyatanya kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatanlah sir ini yang berbuat. Nyatanya kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatanlah sir itu yang berbuat. Nyatanya perbuatan sir pada ruh, maka nampaklah nyatanya ruh itu yang berbuat. Nyatanya perbuatan ruh pada hati, maka kelihatanlah hati itu yang berbuat. Nyatalah perbuatan hati kepada tubuh, maka nyatalah perbuatan tubuh itu yang berbuat. Nah, lalu kita tahkikkan dia. Kita tahkikkan itu, ya, kita esakan pandangan kita. Ya, yang zohir dibatinkan, yang batin dizohirkan, pandang satu wujudnya. Ya, betul-betul la maujud ilallah. Betul-betul tidak ada yang wujud yang nyata hanya Allah. Betul-betul kita ini berada dalam la ilaha illallah. Bagaimana cara mentahkikannya? Dipandang dari atas ke bawah, dipandang dari bawah ke atas. Apa yang diperbuat oleh tubuh? Apa yang diperbuat oleh tubuh? Berdiri, duduk, berbaring, memandang, mendengar, bergerak dan diam, dalam pandangan tahqiq, itu nyatanya perbuatan zat semata-mata. Ini yang kita jazamkan selalu, ya, yang kita i'tiqadkan. Ya. Kalau kita sudah selalu mengitikad karena menjazamkan nyatanya perbuatan zat yang berbuat, itulah pandangan yang kasab namanya Bapak Ibu. Nah, kalau udah kasab pandangan kita, maka Bapak Ibu sudah mudah untuk mengingat dan menyaksikan Allah 24 jam itu. Ya. Kenapa tidak mudah, tidak senangnya kita? Karena memang udah hapus diri kita. Jadi kuncinya hapuskan dulu diri kita ini. Nah, kalaulah kita hapuskan diri kita, yang mananya yang mesti kita hapuskan? Nah, lihat jalan yang apanya yang kita hapuskan pada diri kita. Yang kita hapuskan pada diri kita ini Bapak Ibu, hapuskanlah, ya, wujudnya kita ke dalam wujudnya Allah. Yang pertama. Yang kedua, hapuskanlah sifatnya kita itu ke dalam sifatnya Allah. Nah, bagaimana cara menghapuskan wujud kita ke dalam wujudnya Allah, sifat kita ke dalam sifatnya Allah? Nah, tidak ada yang wujud pada diriku, baik berdiri, duduk, berbaring, melainkan yang wujud pada diriku, berdiri, duduk, dan berbaring, semata-mata hanyalah Allah. Itu maknanya bahwa Allah itu bikulli syai'in muhit.
Allah itu wujudnya sudah meliputi segala sesuatu. Karena segala sesuatu itulah wujud nyatanya dirinya. Minggu yang lalu kan Ustaz sampaikan tuh. Kalau kita tidak mampu juga memandang Allah yang wujud pada segala sesuatu, pada segala sesuatu itulah wujud dirinya. Itulah butuh sange namanya Tuhan. Kalaulah kainlah menjadi baju. Kalau kainlah menjadi baju, kainlah menjadi sarawa, perlukah Bapak Ibu mencari-cari kain, mencari-cari baju dan sarawa leh? Nah, kenalanya hatu kain tuh jadi baju dan cari sarawa. Tapi siapa yang tak mampu memandang kain, tak mampu dia melihat kain pada baju, tidak mampu pula dia melihat kain pada celana, itu yang butuh sange itu. Yang sebenar-benar buta gitu. Ya. Kalau tak mampu kita memandang kaca pada gelas, padahal gelas itu yang kaca, nih lihat. Ndak kaca, do kaco. Kalau udah kaca itu sudah jadi gelas Bapak Ibu, kaca sudah jadi gelas, perlukah Bapak Ibu mencari-cari kaca juga lagi? Ya. Kenapa tidak lagi, Wi? Karena sudah jadi gelas. Kalau memang kaca sudah jadi gelas, lalu gelas itu apa bagi kaca? Wi? Kalaulah gelas itu, kaca itu sudah jadi gelas, lalu gelas itu apa bagi kaca? Kenyataan, wujud, rupa daripada kaca. Jadi ketika kita memandang gelas, yang terpandang apa? Kaca. Yang terpandang kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, itu yang butuh sange itu. Sekarang Allah sudah wujud pada sekalian alam. Allah telah wujud pada sekalian batang tubuh kita. Allah telah wujud pada sekalian nyawa kita. Kalau Allah telah wujud pada sekalian alam, telah wujud pada sekalian batang tubuh, telah wujud pada sekalian nyawa, lalu Bapak Ibu tak mampu memandang Allah pada sekalian alam, tidak mampu memandang Allah pada tubuh, tidak mampu memandang Allah pada harum, maka itulah yang butuh sange itu. Pandangan yang berdosa, itu yang najis batin. Bagaimana ibadah kita akan diterima Allah? Dari sejak mulanya kita beramal sudah najis, lalu tak pandai kita menghilangkan najisnya. Untuk menghilangkan najis batin, betul-betullah kita fanakan, kita leburkan, kita matikan diri kita ini. Kita hapuskan wujud kita ini ke dalam wujudnya Allah. Apa maksudnya? Itu kan masih bahasa kias tuh. Apa maksudnya menghapuskan wujud diri, meleburkan wujud diri, mempanakan wujud diri? Mempanakan dan menghapuskan wujud diri kita ke dalam wujud dirinya Allah, itu maksudnya sadari sesadar-sadarnya wujud diri Bapak Ibu tuh enggak ada, Sadari sesadar-sadarnya bahwa wujud kita ini tidak pernah ada sama sekali sejak mula jadinya kita. Sadari, pahami, dimengerti. Sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada. Pertanyaannya, kalaulah sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada, kapan sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada? Ini kan tinggikan channel seketik itu mah. Kena banyak tumbuh uban sudah tuh. Kapan diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada? Diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada pada saat Allah itu wujud. Pada saat Allah itu nyata, pada saat Allah itu telah terang dan jelas, pada saat itu pula lah diri kita tidak pernah ada sama sekali. Rupanya yang wujud sama sekali hanya Allah. Rupanya yang terang dan jelas sama sekali hanya Allah. Itulah makna Qul huwallahu ahad. Ingat kaji minggu yang lalu,
Kul. Ini surat apa nih? Huwallahu ahad. Coba terjemahkan. Katakanlah, dia Allah itu yang esa. Lihat, Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Ya. Bagaimana adanya Allah, bagaimana wujudnya Allah? Wujudnya Allah, adanya Allah itu sebelum nyata nurnya. Wujudnya itu dalam keadaan batin. Lihat, kalau Ustaz hapus nih. Nih lihat. Nih huruf H kan? Nih. Nih dia nih, batin. Batin maknanya kosong. Batin maknanya tiada. Batin maknanya itu hampa. Kalaulah batin maknanya kosong, hampa dan tiada, bukan berarti batin itu tidak ada. Bukan berarti kosong itu tidak ada. Bukan berarti hampanya Allah itu tidak ada. Ada, tapi belum bisa dikenal, belum bisa dilihat, belum bisa dijelaskan. Pak Bapak Ibu itu dulu. Dia kosong, dia hampa dan tiada, jangan diartikan tidak ada. Dia ada, dia wujud, tapi ada dan wujudnya itu belum bisa dikenal, belum bisa dilihat, belum bisa diceritakan dan dijelaskan. Lalu bagaimana supaya dia bisa dikenal, bisa dilihat, bisa dijelaskan, bisa diceritakan? Lalu dia menjadi zahir. Yang batin tadi, yang batin itu supaya dia bisa dikenal, dilihat, diceritakan dan dijelaskan. Lalu yang batin jadi zahir. Ketika dia jadi zahir, itu yang disebut namanya nih. Dari ini, kita lihat tarik nih. Dari batin, lihat. Ini apa nih? Wow. Wow, ini wujud. Ini wujud nih, wujud. Dari batin, lalu dia zahir. Zahirnya itu wujud. Wujudnya itu berupa nur. Itu yang disebut namanya nur Allah. Batinnya itu jadi wujud, wujudnya itu berupa nur. Nur itu yang disebut namanya nur Allah. Nur Allah itu yang disebut namanya nur ilahi. Nur ilahi, nur Allah disebut namanya dengan Ahmad. Itu diri yang batin. Ketika nur ilahi, nur Allah, Ahmad, nyata dia pada sekalian alam, nyata dia pada sekalian langit dan bumi, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Apa ayatnya itu? Allah nurus samawati wal ar. Allah itu nur. Allah itu nur. Sekarang nurnya Allah itu yang zahir tadi, yang disebut Ahmad itu, lalu nyata dia menjadi langit dan bumi. Itu yang disebut namanya Muhammad. Maka Muhammad dengan Ahmad itu esa, jangan dipisahkan. Bukti Ahmad dan Muhammad itu esa satu. Maka lihatlah arti Ahmad. Ahmad alif ha itu maknanya Allah. Mim dal itu namanya Muhammad. Ahmad itu Allah Muhammad. Allah Muhammad itu yang esa, disebut namanya dengan Nur Muhammad. Lihat, Nur Muhammad. Jangan Bapak Ibu pandang dua ini. Nur Muhammad. Sekarang siapa Nur itu? Nur itu Allah. Ya. Nur itu Allah. Itu yang batin. Nih, Nur itu Allah, itu yang batin. Sedangkan Muhammad itu adalah yang zahir.
Nah, yang Muhammad itu nama yang zohir. Jadi Allah Muhammad Allah itu esa dia, zohir dan batin. Pada diri Bapak Ibu sudah nyata Allah dan Muhammad itu. Ya. Yang Muhammad itu pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya tubuh jasmani, yang disebut jasad. Sedangkan Allah itu pada diri Bapak Ibu yang disebut insan itu disebut namanya ruh. Makanya dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh dan Muhammad itu jasad. Maka penggabungan, perpaduan antara yang zahir dengan yang batin, batin dengan yang zahir, tubuh dengan ruh, ruh yang dengan tubuh, satunya ruh dengan tubuh, satunya tubuh dengan ruh, itu yang disebut namanya dengan insan. Itu yang disebut namanya insan. Lalu siapa insan? Al insanu siri wa ana sirrahu. Ini kata Allah. Al insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan. Itu terjemah. Lalu kita patrikan. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan. Maksudnya, kalaulah insan itu rahasia Allah dan Allah lah yang menjadi rahasia insan itu, maka sesungguhnya Allah itulah yang insan itu yang sebenar-benarnya. Ya. Allah itulah yang sebenar-benarnya diri insan itu. Maka disitulah letaknya Allah itu ahad. Ahad, nih lihat ahad. Ada berapa hurufnya tuh ahad? Ya, 3. Ini bukan ilmu otak-atik, bukan ilmu cocok logi. Mana yang bilang ilmu otak-atik, cocok lagi ya silakan. Ini ilmu hikmah. Ya. Ini yang dikatakan. Kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik Al-Quran itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Siapa yang bisa membukakan rahasia hikmah dari setiap ayat dan titik? Kata Nabi, itu adalah orang-orang yang telah dibukakan Allah rahasia dirinya kepada orang yang dikehendakinya. Makanya ayat Al-Quran itu ya ada makna zohirnya, ada makna batinnya. Wa fi ayatil Quran ya arbaatun asya. Setiap ayat Al-Quran itu ada 4 memahaminya, 4 jalan untuk membuka tabirnya. Yang pertama al-ibarat, yang kedua al-isyarat, yang ketiga al-lataif, yang keempat al-haqaiq. Al-ibaratun lil awam. Makna ibarat itu hanya bagi orang yang awam. Maka orang yang awam selalu mengatakan itu ilmu cocok logi, ilmu otak-atik katanya. Karena dia tidak mampu membuka tabir rahasia ayat itu. Yasin, Allahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Makna yang kedua, al-ibaratun lil hawas. Makna ibarat, makna yang tersirat itu bagi orang-orang yang khusus. Yasin itu maknanya ya insan. Wahai insan. Siapa insan? Insan itu Muhammad. Kemudian makna yang ketiga, al-lataif lil auliya, makna yang halus itu diketahui hanya bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah atau wali Allah. Yasin, maknanya itu adalah Muhammad. Hei Muhammad. Jadi Muhammad itu di dalam Al-Quran itu nama beliau itu adalah Yasin. Yasin itu nama batinnya. Yang keempat, makna al-haqaiq lil anbiya, makna yang hakiki
itu hanyalah diberikan kepada para nabi dan rasul. Yasin maknanya yasir, hai rahasia. Siapa rahasia itu? Adalah Allah yang wujud dan nyata pada Muhammad. Maka Allah katakan Ahad, nih Ahad Esa, Alif, Ha dan Dal. Alif ini ya Allah, Ha itu Muhammad, Dal itu adalah Adam. Allah, Muhammad dan Adam. Satu orangnya tuh. Allah tuh namaku, Muhammad itu wujud diriku, Adam itu rupaku. Makanya Allah, Muhammad, Adam itu disebut namanya insan. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia insan itu. Kalau aku yang menjadi rahasia insan, itu sebenarnya aku itulah sebenarnya yang disebut insan itu, Tuhan. Itulah pandangan yang kasab itu. Bapak Ibu sudah bisa untuk mengingat dan menyaksikan Allah 24 jam. Apapunlah profesi kita, gurukah kita, pedagangkah kita, menggalaskah kita, apapun. Bisa kita menyaksikan Allah pada diri sendiri dari semua aktivitas dan perbuatan kita itu. Kalau tak nampak, tak nyata Allah pada diri dari semua aktivitas kita, itulah yang katakan orang yang buta.